Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kerangka tulisan dan jenis tulisan. Pengertian tulisan. Tulisan adalah suatu aspek dalam sebuah keterampilan yang mempunyai makna atau sebuah arti. Selanjutnya, kerangka karangan. Mengarang adalah mengorganisasi ide. Pengorganisasian ide diawali dengan menyusun kerangka karangan yang dapat disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Kerangka karangan merupakan rencana penulisan yang mengandung ketentuan bagaimana kita menyusun karangan tersebut. Kerangka karangan akan menjamin bahwa penulisan akan bersifat konseptual, menyeluruh, terarah, dan bersasaran bagi target pembacanya. Selanjutnya, pola susun kerangka karangan. Yang pertama, pola alamiah. Pola alamiah merupakan suatu urutan unit-unit kerangka karangan sesuai dengan keadaan yang nyata di alam. Pola alamiah mengikuti keadaan alam yang berdimensi ruang dan waktu. Kedua, pola logis. Pola logis adalah tanggapan yang sesuai dengan jalan pikiran untuk menemukan landasan bagi setiap persoalan. Dinamakan pola logis karena memakai pendekatan berdasarkan jalan pikir atau cara pikir manusia yang selalu mengamati sesuatu berdasarkan logika. Selanjutnya, fungsi dan manfaat kerangka karangan. Fungsi kerangka karangan: 1. Memudahkan pengendalian variabel. 2. Memperlihatkan pokok bahasan, sub-sub bahasan karangan, dan memberi kemungkinan perluasan bahasa tersebut. 3. Mencegah pembahasan dari sasaran yang judul dirumuskan dalam topik, judul, masalah, tujuan, dan kalimat tesis. 4. Memudahkan penulis menyusun karangan secara menyeluruh. 5. Mencegah ketidaklengkapan bahasa. 6. Mencegah pengulangan pembahasan ide. 7. Memperlihatkan kekurangan atau kelebihan materi pembahasan. Sekarang, manfaat kerangka karangan. 1. Menyusun kerangka karangan secara teratur. 2. Memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda. Dan terakhir, menghindari penggarapan topik sampai 2 kali atau lebih. Selanjutnya, jenis tulisan. Berdasarkan tujuannya dikenal 4 jenis tulisan, yaitu 1. Eksposisi atau expository writing. 2. Persuasif atau persuasive writing. 3. Naratif atau narrative writing. 4. Descriptive writing. Eksposisi adalah mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, atau mengevaluasi sebuah persoalan. Deskripsi adalah gambaran verbal, ihwal manusia, objek, penampilan, pemandangan, atau kejadian. Argumentasi adalah karangan yang membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari sebuah pernyataan. Narasi berasal dari kata to narrate, yaitu bercerita. Cerita adalah rangkaian peristiwa atau kejadian secara kronologis, baik fakta maupun rekaan atau fiksi. Macam-macam kerangka karangan. Kerangka karangan sementara atau non-formal merupakan suatu alat bantu, sebuah penuntun bagi suatu tulisan yang terarah.
Kerangka karangan formal adalah kerangka karangan yang timbul dari pertimbangan bahwa topik yang akan digarap bersifat sangat kompleks atau suatu topik yang sederhana tetapi penulis tidak bermaksud untuk segera menggarapnya. Dan yang terakhir adalah syarat dan urutan dalam membuat kerangka karangan. Syarat-syarat kerangka karangan yang baik yaitu 1. Pengungkapan maksudnya harus jelas. Kedua, tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan. Ketiga, pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Urutan membuat kerangka karangan yang baik menentukan tema dan judul, mengumpulkan bahan, menyeleksi bahan, membuat kerangka, mengembangkan kerangka karangan. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata atau kalimat. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.